Sumatera adalah salah satu pulau terbesar di dunia, menduduki urutan ke-6, luasnya benar-benar sangat terasa. Melintasi garis ekuator, kami mulai meninggalkan Sumatera Barat menuju Sumatera Utara. Di perjalanan ini, kami melihat berbagai keunikan lebih dekat, merasakan kuliner pesisir utara, hingga menyaksikan lanskap magis di pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Inilah Kelana Bentala dari Sumatera Utara. Selamat pagi. Hari ini jam 9 yang rencananya jam berapa kita rencana? Setengah 6 muncul matahari. Sebelum muncul matahari Ternyata nggak muncul karena hujan. Hujan terus kita memilih lalu. Akhirnya jam 9 kita udah keluar tadi ke apotek dulu beli perlengkapan kesehatan aja. Sekarang Bukop dulu. Ini masih di Bukit Tinggi karena habis ini kita udah masuk jalur lintas Sumatera ke arah Sumatera Utara. Perjalanan diperkirakan tadi melihat Google Maps 291 ya 300 kilo 7 jam estimasi. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Ini gelombang pertama saya yang bawa mobil, gelombang kedua Barca. Mungkin tujuan kita pertama dari sini adalah Tugu Katulistiwa, di mana garis Katulistiwa, garis ekuator melintang di jalan. Nanti kita lihat, katanya di situ sangat panas. Kita buktikan apakah dalam kondisi hujan masih panas. Kami sudah cukup bosan dengan rendang, dendeng, ayam pop, dan santan-santan lainnya. Jadi kami memilih sarapan bubur. Tak disangka ternyata penjualnya berasal dari Jawa Barat, tepatnya Asgar, asli Garut. Anjay. Ini kita ketemu bubur Bandung di Bukit Tinggi. Lihat dari penambakannya ini A1 valid, tervalidasi. Kita cobain rasanya. Apakah cita rasa Nusantara Sunda? Valid. Valid? Valid. Valid. A1 guys, A1. Di tempat ini juga kami bertemu dengan keluarga yang doyan road trip, yang dikenal dengan nama keluarga isi 5. Keren dan seru banget. Semoga kelak ketika saya sudah berkeluarga bisa konsisten dengan road trip seperti mereka ini. Titik lainnya Nusantara lah. Ya, di Bandung nanti lah camping. Ayo. Ya, Mas Wanda, dapat ketemu ya. Pagi menjelang siang sekitar jam 10 kami mulai meninggalkan kota Bukit Tinggi. Tujuan kami hari ini adalah ke Sibolga, atau kalau kemalaman di jalan kami akan beristirahat di Padang Sidempuan. Sumatera Utara, kami datang. Kami kembali memasuki jalur hutan mulus dan magis di Kabupaten Agam. Tak jauh dari situ kami melewati keramaian Pasar Palupuh. Jalanan mulai mengecil karena di kiri dan kanan jalannya dipakai untuk jualan. Inilah warna-warni di setiap perjalanan kami. Di Indonesia ada beberapa daerah yang dilintasi oleh garis Katulistiwa. Salah satunya adalah Pontianak di Kalimantan Barat dan Kabupaten Pasaman di Sumatera Barat. Sekitar 1,5 jam perjalanan dari kota Bukit Tinggi, kami tiba di Tugu Ekuator Bonjol, tempat kelahiran Tuanku Imam Bonjol. Oke, kita tadi mulai jalan dari Bukit Tinggi sekitar jam 9 atau jam 10 setelah sarapan. Mulai masuk ke Kabupaten Agam. Daerah Kabupaten Agam itu dominasinya kita jalan di tengah hutan gitu. Tebing, hutan, terus di situ jalannya tuh sangat rawan longsor, tikungan, belok kanan kiri gelombang. Terus nggak lama kita masuk ke Palupuah, ada ngelewatin pasar Palupuah, jalannya kecil. Pas kita lewat lagi ada ibaratnya lagi hari pasarnya lah, kayaknya rame banget, banyak pedagang yang jualan sampai masuk ke jalan. Itu cukup macet tadi di Palupuah. Dari Palupuah lanjut kita masuk ke daerah Pasaman Timur. Nah, waktu udah nyampe Pasaman Timur udah agak panas, mulai turun ke bawah nih, sekitar 500-an meter di atas permukaan laut. Dan bertemulah dengan ini, Tugu Katulistiwa. Nah, garis Katulistiwa adalah garis hayal yang mengelilingi bumi, terletak tepat pada 0 derajat lintang dan membagi bumi menjadi dua belahan yang sama.
yaitu belahan bumi utara dan selatan. Garis ini juga dikenal sebagai garis ekuator. Jembatan itu inilah garis tengah, garis lintang bumi. Pada posisi 0 derajat garis lintang. Kalau di peta itu ditulis zero latitude. Zero latitude. Iya. Oh. Kan ada zero latitude, ada zero longitude. Longitude garis bujur 0 kan? Ya. Orang Inggris, Prancis dapat. Ya. Kalau kita dapat Zeronya. zero latitude. Zero latitude. Ada fenomena alam yang unik yang terjadi di garis khatulistiwa, yaitu hari tanpa bayangan yang terjadi 2 kali setahun, pada bulan Maret dan September. Pada saat itu, tepat di jam 12 siang, matahari berada tepat di atas kepala, sehingga benda-benda di permukaan bumi tidak memiliki bayangan. Sayangnya, kami tidak melintas daerah ini pada bulan tersebut. Nah, keajaiban ini bisa ditemukan di Kabupaten Pasaman untuk regional Sumatera dan Pontianak untuk Pulau Borneo. Di kawasan Monumen Ekuator Bonjol terdapat Museum Tuanku Imam Bonjol yang menyimpan senjata dan benda-benda peninggalan Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya semasa Perang Padri. Mengunjungi tempat ini memberikan kami pandangan mendalam tentang sejarah dan kekayaan alam Indonesia yang menakjubkan. Cuci tangan. Karena hari sudah siang, kami memutuskan untuk mengisi amunisi diri dan mobil, makan siang di sebuah warung pinggir jalan, menikmati hidangan lokal, dan menjadi penyegar energi kami. Ada yang lupa, Karupua. Setelah itu lanjut mengisi solar. Kami sangat beruntung, antrian tidak terlalu panjang sehingga kami bisa mendapatkan solar dengan mudah. Oke, ini di daerah Pasaman. Solar sudah mengurang setengah. Kita mencoba ngantri untuk mengisi solar. Ini ada antrian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sekitar 10 truk. Kita mau ngantri solar, mudah-mudahan dapat bagian. Ada barcode-nya, Mas? Ada Mas, barcode BRI tapi Bukan, ini Oh. Pertamina. ada Mas. Ini Mas. Nah, bagus. Nah, nanyain barcode saya kasih ini aja. Bubur ayam Pasundan. Tangki penuh, perut kenyang, tancap gas lagi. Dari jalanan yang mulus perlahan berubah semakin kecil. Kami juga bertemu beberapa jalan longsor dan tumbang. Satu persatu bentor atau becak motor mulai kami jumpai. Tandanya kami akan segera masuk ke Sumatera Utara. Di jalan lintas provinsi ini, perjalanan cukup rawan dengan potensi longsor, pohon tumbang, dan mobil-mobil besar yang tidak kuat menanjak. Guys, jadi ini stuck. Jadi ini ada truk, terus di depan ada bis yang tadi. Nih lihat, ini kita lagi berusaha ke sana. Ini mobil Abi, Jarot. Aduh, ya Jarotku mana? Selama melintas di sini, kami menyaksikan banyak keanehan terjadi. Banyak pohon tumbang atau ranting yang tampak sengaja ditarik untuk menutup separuh jalan. Selain itu, kami juga menemui banyak pungutan liar dengan jarak hanya sekitar 1-2 km antara satu titik pungutan dan yang berikutnya. Udah berapa kali kita kena rampok, bro? Udah lebih ini 20 kali ya. 20 kali lah lebih nih. Apakah itu real longsor, bro? Ada yang real, ada yang enggak. Nah, yang enggak nih yang kayak cuman satu pohon kecil ditumbangin, ngalangin jalan, terus minta-minta. Nggak tahu itu sebuah tradisi, nggak tahu kayak gimana. Aneh sih, agak sedikit aneh. Kenapa nggak dipinggirin? Padahal itu banyak orangnya loh. Iya, banyak orangnya. Tahu gitu kan dari awal ngasihnya dikit-dikit aja. Ini kalau habis receh gimana nih kita nih? Guys, nih udah ada lagi, ini ke 20 kayaknya nih. 20 kali portal, bro. Bayangin, bro. Meski demikian, dengan perasaan penuh was-was, kami berhasil melewati jalur ini dengan aman dan juga selamat. Saat gelap tiba, kami baru saja melintas daerah Mandailing Natal dan tetap melanjutkan perjalanan menuju Padang Sidempuan.
Tujuan kami adalah bertemu dengan salah satu anggota grup Nusantara Explorer yang berada di sana. Memasuki kota Padang Sidempuan, hal pertama yang kami cari adalah makan malam. Gimana bos? Nyetirnya hari ini? Mantap nyetirnya hari ini. Kita mirip-mirip nyetir di mana ya saya? Di Maumere mau ke Rarantuka ya? Maumere Rarantuka. Ya mungkin ya miniaturnya lah, nggak se ekstrim Maumere ke Rarantuka karena belokannya kayak gini banget. Kalau di sini agak sedikit normal, cuman ya well lah, masih well. Jalanan masih well, tapi di beberapa titik emang agak jelek. Sekarang kita udah sampai Padang Sidempuan. Kita lagi rehat, makan dulu sebelum nanti kita ketemu sama Bang Rau FM. Sate ayam yang lezat menjadi pelepas dahaga malam ini, memuaskan selera kami setelah perjalanan yang cukup panjang. Selanjutnya kami bertolak menuju ke rumah Bang Faisal di Rau FM Padang Sidempuan, salah satu anggota grup Nusantara Explorer. Kami beruntung karena bertepatan dengan kedatangan beliau yang baru saja kembali ke Padang Sidempuan setelah 2 tahun lamanya berkeliling Indonesia, Malaysia, hingga Brunei Darussalam. Pertemuan ini menjadi momen istimewa, berbagai cerita dan pengalaman dari perjalanan luar biasa yang beliau lalui. Sebelum kami melanjutkan perjalanan ke kota Sibolga, esok hari kami diajak keliling-keliling di daerah Padang Sidempuan. Dan tak ketinggalan untuk menikmati duriannya yang banyak dijajakan di pinggir-pinggir jalan. Bro, strata sosial itu ditentukan dari mobilnya bro. Tuh lihat, ada di depan kita ada Terrano, ada BBM 1:6. Bolak-balik Medan Padang 2 juta. Kita 2 juta gimana? Kita 2 juta Bandung sampai ke Bajo, sampai ke NTT kita, sampai ini mobil si Jarot ini. Itu yang depan, bah 2 juta cuma sampai Padang. Aus terus ya? Aus terus. Ayo, seperti biasa, sebelum kita makan, kita andus dulu dari ujung ekor sampai ujung kepala. Ini udah dihajar sama hewan nih, kayaknya enak. Mari dicoba guys. Selain harganya yang murah, durian di sini juga sangat enak. Cara menikmati daging durian ini adalah dipadukan dengan ketan lemang yang terbuat dari beras ketan. Lemang yang sudah terpanggang matang di dalam bambu ini langsung kita santap dengan daging duriannya. Yang pahit nih. Itu. Gini. Bang, ini masuk dari sini yuk. Masuk dari sini. Masih. Ini lemang featuring durian. Enak. Dari kemarin kita mau hampir, Manis legit. Enak. Coba. Satu hal yang luput untuk saya coba kemarin waktu masuk Sumatera Utara ini yaitu keliling kota Padang Sidempuan menggunakan becak motornya. Nah, yang unik dan nyentrik deretan bentor di Sumatera ini, kalau pematang siantar punya becak khas yang sering disebut BSA atau becak siantar asli, sementara Padang Sidempuan punya becak Vespa yang tak ditemui di daerah lain. Kita sudah hampir 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi Februari 2 tahun. Iya. Kita jalan dari 6 Februari 2021. Ini hari baru sampai pulang ke rumah. Berarti selama 2 tahun ini baru pulang kampung berarti ya? Pulang kampung. Itu kemana rutenya Om? Kita sudah 30 provinsi, 3 negara. 3 negara. Kakek, nenek jalan-jalan. Setelah cukup berkeliling dan makan siang bersama keluarga Bang Faisal, kami kembali melanjutkan perjalanan ke Sibolga. Jalan ya. Terima kasih banyak ini. Kabar ya. Kabar. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu ya. Padang Sidempuan memang hanya menjadi tempat transit tanpa ada agenda untuk menjelajahi destinasi wisatanya. Meski begitu, pertemuan singkat ini memberikan kehangatan dan energi baru untuk melanjutkan petualangan kami. Jarak antara Padang Sidempuan dan Sibolga ini tidak terlalu jauh, hanya sekitar 80 kilometeran saja. Sepanjang perjalanan, kami harus fokus dan berhati-hati karena angkutan umum di sini super ngebut. Kami sering berpapasan dengan mobil-mobil L300. Sepertinya Sumatera Utara adalah habitat L300.
Saking seringnya melihat mobil ini, Barkah sampai terpikir untuk menjadikannya camper van. Bayangin perjalanan berikutnya dengan 2 mobil Panther dan L300, beriringan membawa istri. Cuaca hari ini benar-benar cerah. Tiba di Sibolga, kami disambut matahari terbenam yang sangat cantik. Kami menemukan sebuah lahan kosong dengan pemandangan langsung ke arah laut, lalu memarkirkan kendaraan dan menikmati langit jingga yang sudah berwarna oranye. Bersama anak-anak kecil Sibolga, kami mengabadikan keindahan daerah pesisir ini melalui kamera udara. Burung-burung yang berterbangan menuju rumahnya melengkapi panorama cantik sore ini. Matahari terbenam yang memukau menjadi penutup perjalanan kami hari ini. Selanjutnya, kami bertemu dengan Riyadi, kawan lama saya yang ada di Bandung, yang sekarang sudah kembali ke kampung halamannya di daerah Pandan. Dan beberapa hari ke depan, saya akan ditemani beliau untuk keliling daerah Sibolga ini. Kita sampai di Sibolga, kota terkecil di Indonesia. Ini udah ketemu sama temannya Arsal di sini. Kita ngopi-ngopi dulu sambil kita membahas besok agenda kita kemana aja di Sibolga ini. Jam 9 kita udah di Sibolga ya. Sibolga. Kita istirahat 1 malam, besok explore, lusa langsung berangkat ke Aceh. Kita pengen melihat spot yang King Kong itu, syuting King Kong ya, sama melihat wisata-wisata di Sibolga begitu gas Aceh. Semoga perjalanan lancar. Kota Sibolga merupakan salah satu kota terkecil di Indonesia yang memiliki luas sekitar 10.000 km persegi. Banyak pulau-pulau cantik di kota Sibolga yang menjadi destinasi favorit para wisatawan lokal maupun dari mancanegara. Pagi hari kami dibawa menuju Pantai Pandan. Inilah titik awal untuk keliling pulau-pulau cantik yang ada di Sibolga. Kami sewa fastboat untuk mengunjungi satu persatu. Iya bang. Spot pertama yang kami kunjungi adalah Badalu. Di sini merupakan spot untuk snorkeling, airnya biru jernih, sampai terumbu karang di dasar pun terlihat dengan jelas. Selanjutnya kami mengarungi lautan menuju spot yang pernah dijadikan lokasi syuting film King Kong yang disutradarai oleh Peter Jackson. Pulau Mursala merupakan salah satu pulau terbesar yang dimiliki oleh Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, keistimewaan Pulau Mursala ini memiliki keindahan air terjun tawar yang jatuh langsung ke tengah lautan. Kita sekarang berada di kawasan air terjun Mursala. Ini berada di pulau yang berada di kawasan Sibolga juga. 40 menit dari pusat kota Sibolga. Kita nyebrang pakai fastboat. Di sini pemandangannya tuh air terjun dari hutan langsung ke temu air laut. Hutan, bebatuan. Di sini konon dijadikan buat syuting film King Kong. Keren sih ini. Terus maju. Nice. Alhamdulillah. Cuma terbang. Ini salah-salah masuk air laut selesai bang. Air terjun di Pulau Mursala yang terletak di Samudra Hindia ini sangat jarang ditemui di dunia. Sehingga tidak sedikit turis mancanegara yang tertarik berkunjung untuk melihat keunikan air terjun tersebut. Dan air terjun ini sudah pasti layak untuk jadi latar dalam film King Kong ini. Ini sekitar mungkin 500 meter atau 500 meter lah dari Mursala. Ini ada blue spot, tapi sekarang bukan blue spot, green spot. Keren, dia seperti bunglon, bisa berubah-ubah, kadang hijau, kadang biru.
tergantung alam di sekitarnya. Kalau misalkan langit sedang biru cerah, di bawahnya tenang, mungkin tidak ada gejolak, mungkin di sini biru. Ini keren, hijau terus langsung tebing. Ini kayaknya bisa dipanjat deh. Bisa. Batuan keras. Ini buat para climbers, keren nih spotnya nih. Manjat kayak di Krabi gini nih, tebing laut. Tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri karena Indonesia memiliki surga tersembunyi, yaitu Pulau Kalimantung yang berada di Tapanuli Tengah. Ketika memasuki pulau, kami disajikan air laut yang berwarna biru dan pasir putih yang dikelilingi pohon-pohon kelapa layaknya di Maldives. Pasirnya sangat putih dan bersih, kealamiannya pun sangat berasa. Setelah perut kenyang, cara kami untuk menikmati pulau ini adalah dengan bermain stand up paddle. Kami langsung mempersiapkan semuanya. Ini adalah bentuk pemanasan kami. Suasana di sini masih ramai ya, karena ini bertepatan sama libur Natal dan Tahun Baru. Jadi ya mau nggak mau kita barengan sama mereka. Tapi kita bakalan agak ke tengah. Kita bakal main pedal ini lagi di pompa sama anak-anak. Ini ospek buat mereka. Setelah ini kita bakalan main air, main pedal, terus saya nyelam sama Badlan. Mungkin Septian bakalan mengabadikan gambar-gambar yang di darat. Pulau Kalimantung masih tergolong pulau yang sangat asri dan tak berpenghuni. Tempat ini sangat cocok bagi yang ingin rehat sejenak dari hiruk-pikuk perkotaan. Saya menghabiskan waktu dengan menyusuri setiap sudut kecantikan Kalimantung di atas pedal. Sedangkan Barkah menyelami menikmati bawah lautnya. Air laut yang jernih kebiruan terhampar sekitar 1 hektar menambah keeksotisan pulau ini. Sementara barisan pohon kelapa terlihat menyatu dengan paparan hutan lebat yang hijau. Cukup puas dan lelah, kami kembali menuju daratan Pandan. Begitulah sekiranya singkat perjalanan Kelana Bentala mengarungi laut mendatangi pulau eksotis yang berada di Sibolga. Yang perlu dicatat, jika situasi cuaca tiba-tiba mendung, perjalanan biasanya tidak akan dilanjutkan karena berbahaya apabila badai atau ombak berkecamuk di laut ketika kita berlayar. Malam hari, Riyadi mengajak ke tempat usahanya sebuah warung kopi sederhana bernama Gudang Tongkrongan. Inilah yang menjadi kesibukan ia sehari-hari setelah kembali ke kampung halamannya di Pandan. Di tempat inilah anak-anak muda Pandan dan Sibolga berkumpul. Malam itu terasa semakin hangat. Saat bara api mulai menyala, kami disuguhkan sajian khas pesisir pantai barat Sumatera Utara. Namanya panggang paca. Ini merupakan hidangan tradisional khas Sibolga. Panggang paca Sibolga ini berbahan baku ikan segar, biasanya dari jenis ikan tongkol atau ikan sirip merah. Selanjutnya diberi bumbu khas yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit, jahe, dan rempah-rempah lainnya oleh orang tua Riyadi. Setelah selesai dipanggang, disajikan juga dengan sambal khasnya. Enak, rasanya gurih, ada rasa asam dan manis, dan ada rasa pedasnya juga. Pokoknya bikin ketagihan. Esok hari kami kembali berkemas untuk kembali melanjutkan perjalanan. Kita akan langsung ke Aceh Singkil, cuma nanti ada yang lewat air terjun, mampir sedikit. Saya janjian dengan Aksal, kawan di Sibolga yang bertemu di warung kopi semalam. Hari ini ia rencananya akan membawa ke sebuah air terjun yang berada di daerah Tapanuli Tengah. Karena masih satu arah dengan perjalanan kami berikutnya, jadi apa salahnya untuk singgah sejenak. Dari pusat kota Sibolga sekitar 30 menitan saja. Mobil kami diparkirkan di halaman rumah warga. Kemudian kami lanjut trekking menuju air terjun selama kurang lebih 15 menit. Nama air terjunnya adalah air terjun Cilakla. Juga dikenal dengan nama lain sebagai air terjun Si Pitu-Pitu. Benar-benar tersembunyi dan masih sangat asri. Mengalir langsung dari tebing yang sangat tinggi. Air terjun ini memiliki tinggi sekitar 30 meter dari permukaan tanah. Keindahan air terjun Cilakla memang tidak ada duanya. Suasananya yang cukup eksotis, mampu membawa ketenangan bagi siapapun yang melihatnya. Kabut air yang berterbangan membuat hawa udara menjadi semakin sejuk.
Aksal dan juga kawan-kawannya menyajikan durian dan lemang, sembari menikmati tebing tinggi dan air terjunnya yang cantik ini. Terima kasih kawan-kawan di Sumatera Utara yang sudah sudi menyambut, menerima, menjamu, hingga mengantarkan kami mengenalkan daerahnya yang sangat cantik ini. Mohon maaf, kami hanya melintas sejenak. Selanjutnya, kami akan kembali menembus hutan menuju ke Provinsi Aceh.